Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Astika dari MSP Angkatan 56 dengan NIM C2419007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk analisis makanan ikan menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita telah memiliki data untuk makanan mikroskopis. Nah, nanti kita akan mencari kesesuaian nama organisme, nama unik rata-rata, volume jenis, dan volume rata-rata. Nah, yang pertama kita mencari apakah sudah sesuai antara organisme yang didata dengan yang di sini. Karena biasanya untuk peneliti itu salah dalam menginput data. Jadi yang pertama itu kita klik if, kemudian klik match. Terus yang pertama itu adalah yang ini, yang organismenya Disia. Kemudian selanjutnya yang ini itu adalah ini, yang semuanya ini ke bawah di drag. Nah, setelah itu kita klikkan 0, kemudian klik sesuai dan tanda bintang-bintang. Kemudian jangan lupa untuk di string. Setelah di string, maka drag ke bawah. Nah, beberapa sudah ada yang sesuai. Nah, untuk nama yang tidak sesuai, kita ubah dengan cara ctrl-v. Nah, ini kita cocokkan dengan nama yang ada di nama yang di sini. Ini yang bidu bila, kita copy paste ke sini. Kemudian dengan nama yang sebenarnya, yaitu ini. Nah, di situ tidak double D, di sini double D. Kemudian repulse all, terus di oke. Nah, lakukan hal serupa untuk spesies-spesies yang namanya masih belum sesuai. Nah, di sini untuk spesiesnya telah nama organismenya, ya ini ada yang belum sesuai ya. Pastikan seluruhnya itu sesuai ya. Nah, pastikan seluruh nama organismenya itu telah sesuai. Nah, ini sudah sesuai semua. Karena ini betina, kita ubah warnanya sesuai dengan betina. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita akan menentukan nama unik. Rumusnya itu nama organisme dan nomor ikan. Kemudian di enter, lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata average dari banyaknya ulangan. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan volume jenis, yaitu rumusnya menggunakan lookup. Terus untuk lookup value kita menggunakan nama organismenya. Nah, terus untuk tabel array kita gunakan seluruhnya yang di sini, volume. Nah, terus untuk kolom index, nah itu kita tentukan mana volume yang akan dipindahkan ke sini. Nah, di sini yang akan dipindahkan kan volume ya. Nah, volume itu terletak pada kolom kedua, jadi di sini kita tuliskan angka 2. Kemudian kita untuk match-nya itu 0, kurung tutup. Nah, di sini jangan lupa untuk di string. Enter. Nah, di sini akan langsung keluar hasilnya. Kemudian kita hitung volume rata-ratanya, yaitu rata-rata dari ulangan dikali dengan volume jenis. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita copy
data ini, kemudian kita kopikan ke sini seluruhnya agar kita menggunakan copy formula agar warna atau warna backgroundnya tidak berubah. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan data yang sudah siap untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut, seperti halnya untuk menghitung indeks protuberance, luas lerung, tumpang tindih, hubungan volume maka dengan panjang tumbuh, panjang usus relatif, dan ISC. Nah, sebelumnya itu kita copy paste nama jenis yang tadi, kemudian kita blok, kita sort. Nah, ini kan beberapa ada yang sama ya, terus yang sama kita hapus saja. Selanjutnya, setelah semua nomor ikan kita pindahkan kepada kolom baru, maka langkah berikutnya kita akan menentukan urutan ikan gitu. Caranya yaitu adalah top value-nya itu adalah organisme, lalu di string pada bagian depannya saja. Kemudian kolom ininya string pada bagian kolomnya. Dan pakai nomor ikan di string pada bagian kolom. Kemudian tabel rank-nya ialah volume rata-rata. Salah. Jadi tabel rank-nya itu adalah bagian dari nama unik sampai dengan rata-rata. Nah, kita lihat di sini volume untuk yang bagian rata-rata itu terletak pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ntar kita tuliskan angka 5. Jangan lupa bagian tabel range-nya tadi itu di string. Kolom indeksnya itu 5 karena nomor rata-ratanya itu ke 5 nih kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita pilih exact match. Kalau di sini misalkan dia error, maka kita kasih tik kosong. Kemudian kurung tutup, lalu kita enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita drag ke bawah, kemudian kita drag ke samping. Nah, selanjutnya kita drag ke samping. Nah, oke, sudah. Berikutnya kita akan mencari jumlah volume, yaitu sum if, kemudian nama organismenya. Nah, kemudian nama organisme. Selanjutnya ialah volume rata-ratanya. Kemudian kurung tutup. Nah, semua data kita string. Kemudian enter. Nah, setelah keluar maka kita drag ke bawah. Nah, di sini karena bilangannya masih general, maka kita ubah di sini. Kita ubah menjadi number, kemudian kita oke. Nah, sesudah itu kita cari jumlah sum-nya. Jumlah dari seluruhnya kita jumlahkan. Kurung tutup, enter. Selanjutnya kita akan mencari VI. VI itu rumusnya adalah volume organisme ke I dibagi dengan total, kemudian dikali dengan 100. Kemudian langsung kita drag ke bawah. Oh ya, nah jangan lupa untuk men-string. Kalau tidak di-string maka hasilnya akan seperti ini. Jadi pada bagian volume total, karena itu berlaku untuk semua data ya, maksudnya dibagi, kita string. Kita string terlebih dahulu, baru kemudian kita drag.
Nah, selanjutnya kita sum dari seluruhnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai OI. Nilai OI itu rumusnya itu frekuensi kejadian dibagi jumlah frekuensi kejadian dikali dengan 100%. Langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai OI. Jadi di sini kita hitung nilai OI-nya yaitu dengan menggunakan rumus kaunta dari nilai yang ini. Kemudian kurung tutup kita kurangkan dengan count blank dengan data yang masih sama. Selanjutnya kurung tutup 2 kali, kemudian dibagi dengan kurung buka kaunta dari nilai yang ini. Kurung tutup 2 kali dikali dengan 100. Pada bagian sini jangan lupa untuk di string. Nah, sudah ketemu hasilnya. Langsung kita tarik saja ke bawah ya. Nah, ini dia hasilnya. Langkah selanjutnya kita jumlahkan. Langkah berikutnya yaitu kita akan menghitung FI kali OI. Jadi FI langsung dikalikan dengan OI. Langsung enter, kemudian kita drag ke bawah. Nah, untuk mencari IP, indeks preponderance, yaitu FIOI dibagi dengan jumlah FIOI yang ini langsung di string ya, biar nanti langsung bisa di drag ke bawah. Kemudian dikalikan dengan 100. Langsung kita drag ke bawah. Nah, kemudian untuk mencari PIJ itu rumusnya itu adalah dari VI dibagi dengan jumlah totalnya, kemudian dikalikan dengan 100. Bentar kita ulangi ya teman-teman. Jadi ini ya, dibagi dengan ini, kurung tutup kali 100. Jangan lupa di enter, di string. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Bentar. Nah, jadi untuk mencari PIJ itu rumusnya adalah FI dibagi dengan sigma FI. Nah, kemudian kita drag ke bawah. Oh ya, jangan lupa untuk di string ya teman-teman. Lagi-lagi jangan lupa untuk di string, karena ini akan berpengaruh pada hasilnya nanti. Jadi kita string dulu. Nah, kita sum. Oke, jadi untuk PIJ tinggal dikuadratkan saja. PIJ kuadrat. Oke. Nah, ini ada yang masih belum terdeteksi, belum number ya. Kita numberkan dulu. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita akan pindahkan atau akan membuat grafik indeks preponderance. Yang pertama kita pindahkan dulu nama organismenya. Selanjutnya kita copy paste nilai indeks preponderance-nya. Di sini kita copy value.
Nah, ulangi. Nah, untuk perhitungan IP yang dimasukkan ke dalam grafik ialah yang hanya memiliki nilainya itu tidak lebih dari 0. Jadi di sini kita masukkan semuanya kepada grafik pie. Jadi kita pilih grafik pie di sini pada menu insert, kemudian kita pilih pie. Nah, setelah kita pilih pie, maka select data. Untuk series value-nya itu adalah, ya bentar, jadi nilainya itu kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Nah, sudah itu maka langsung kita select data ya. Add, kemudian series value-nya kita pilih nilai IP, index preponderance. Oke, nah untuk yang di axis label range-nya itu adalah nama organismenya. Kemudian kita oke. Oke, nah di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Lah, langkah sekarang selanjutnya kita edit untuk bagian data seluruhnya kita tampilkan. Labelnya kita di outside. Oh ya, jadi semuanya ya. Semuanya data labelnya itu dimunculkan. Agar jelas. Nah, selanjutnya kita edit. Biasanya kita gunakan pattern. Nah, jadi untuk line-nya kita solid line. Nah, ini dia merupakan grafik dari, nah kita novil, nah biar bagus. Nah, ini adalah grafik untuk yang jantan nilai indeks preponderance. Nah, selanjutnya kita hitung untuk yang betina. Nah, untuk yang betina kita value-nya itu kita kopas saja, maka copy formula biar lebih cepat. Kita copy-nya formula ya. Nah, setelah itu kita sesuaikan untuk nilai-nilainya. Ini oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung untuk yang betina. Di sini kita ganti saja untuk data-datanya. Ini kan tadi
Nah, yang ini. Kemudian yang sebelahnya itu yang ini. Nah, selanjutnya untuk nilai yang ini, itu merupakan nilai dari tabel array. Oh ya, itu nilai dari nomor unik sampai dengan rata-rata. Nah, setelah itu sudah ya. Kemudian masih sama ininya. Untuk kolomnya itu kolom kelima, jika teman-teman hitung. Nah, pada bagian yang sini, yang tabel itu, kita string. Nah, setelah di string, maka muncul hasilnya. Kemudian kita drag ke bawah. Setelah di drag ke bawah, selanjutnya kita drag ke samping. Oh, bentar. Oh ya, pada bagian sini kita string yang bagian baris, kalau yang sini itu adalah bagian kolom. Nah, kita drag ke bawah. Selanjutnya kita drag ke samping. Nah, sudah muncul hasilnya. Terus untuk mencari volume, itu kita ganti saja ya. Oke, jadi untuk perhitungannya ini, yang pertama itu untuk range-nya. Ini adalah nama organisme. Kemudian untuk yang selanjutnya, itu nama organisme yang di sini. Dan yang terakhir, itu merupakan volume rata-rata. Kemudian kurung tutup sudah. Nah, jangan lupa untuk di string. Bentar. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, ini kan masih belum berupa verticella. Nah, ya kita drag ke bawah ini. Selanjutnya kita ganti stylenya jadi number. Oke, nah selanjutnya untuk mencari FI itu rumusnya adalah, oh ya, jadi rumusnya begini. Nah, kita sebelumnya harus cari sum dari data ini. Kurung tutup. Nah, agar bisa lebih jelas, maka kita di border dulu ya, biar terlihat jelas batasnya. Oke, selanjutnya kita mencari FI. Jadi rumusnya itu volume ke itu dibagi dengan totalnya. Jangan lupa untuk di string. Kemudian kurung tutup dikali dengan 100, enter. Nah, kita drag ke bawah. Oke, sudah. Nah, di sini sum biasa. Selanjutnya kita akan menghitung nilai OI. Jadi kita hapus saja yang bagian sini. Jadi ini ya. Kemudian untuk yang ulangi lagi. Terus kalau yang ini itu sama. Kalau yang ini berbeda ya. Jadi yang di atasnya nih. Nah, setelah itu seperti biasa, jangan lupa kita string. Karena data yang digunakan itu adalah sama. Kita string, lalu kita enter. Oh no, ulangi. Oke, jadi ulangi bentar ya teman-teman. Ternyata itu bukan di tempat yang awal, jadi nggak bisa langsung sekali drag. Oke, kemudian kalau yang ini tuh di sini. Nah, seperti biasa, jangan lupa kita string. Oke. Sum. Nah, untuk nilai FI kali OI itu seperti biasa FI dikali dengan OI, enter. Oke, kita sum. Nah, untuk mencari IP itu OI. Ulangi lagi, bentar. Jadi ini rumusnya itu jumlah FI OI dari ikan ke I dibagi dengan jumlah perkalian OI. Terus jangan lupa untuk di string, enter. Nah,
Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita sum. Nah, kalau nyari PIB itu rumusnya volume ke I dibagi dengan jumlahnya. Kita enter. Nah, selanjutnya kita drag. Oke, kemudian kalau untuk PIB kuadrat tinggal dikuadratin. Nah, oke sudah ya. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik indeks periode range. Seperti biasa. Nah, langsung kita buat grafiknya, ke insert, pilih yang pie, kemudian select data. Oke, terus X-nya itu yang ini. Oke, nah sudah jadi. Selanjutnya kita edit biar tampilannya lebih menarik. Di outset aja, share kompak. Oke, selanjutnya kita ganti dengan warna pattern. Nah, jangan lupa solid line. Solid line. Patternnya kita bisa ganti-ganti warna. Misal ini gitu ya. Bisa. Kreasi masing-masing. Nah, ini untuk yang betinanya. Oke, jadi sudah selesai ya untuk penentuan IP. Sekarang kita akan menghitung luas relung jantan betina. Ada BA, ada BI. BA itu 1 dibagi jumlah dari PIJ kuadrat. Nah, kemudian untuk betina sama jumlah dari PIB kuadrat. Nah, ini ada yang masih belum ke nambah. Selanjutnya BI itu adalah BA dikurang dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai BI. Jadi rumus BI itu BA dikurang 1, kurung tutup, dibagi dengan buka kurung 2 kali, kounta. Nah, kounta dari jumlah organisme di jantan yang dimiliki oleh jantan. Setelah itu, kurung tutup, kemudian dikurang 1, kurung tutup 2 kali, enter. Nah, rumusnya itu sama, kita tinggal copy formula saja. Nah, kita tinggal ganti datanya. Jadi untuk countanya itu punyanya sih ini. Untuk ini BA-nya juga punyanya si betina. Enter. Nah, sekarang luas lerung dari betina maupun jantan telah diketahui ya. Nah, kita tandai saja, kita beri warna kurang mencolok. Hijau saja, kemudian kita Oke, jadi sudah didapatkan untuk nilai BA dan juga nilai BI-nya. Jadi, berdasarkan luas lerung, kita bisa menginterpretasi bahwa nilai maaf ini BI, BA. Bentar ya, kayaknya ada yang ketukar nggak sih? Oh ya, ketukar. Jadi maksudnya di sini tuh BI dan di sini tuh adalah BA. Nah, nilai BA yang diperoleh, bentar, komanya kita ambil 4 saja.
nilai BA yang diperoleh dari ikan jantan dan betina ialah 0,4542 dan 0,2322. Artinya mendekati 0. Maka dapat disimpulkan ikan X tersebut selektif dalam mencari makanan. Nah, jadi ini merupakan hasil dari perhitungan indeks preponderance beserta grafiknya dari ikan jantan dan juga ikan betina, dan juga luas relung dari keduanya. Langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai tumpang tindih dari kedua jenis organisme. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya masing-masing organisme yang ada di jantan maupun betina itu adalah berbeda. Jadi kita ambil organisme yang sama, yaitu di sini saya sudah menyaringnya. Ada 5 organisme yang sama. Kita pindahkan ke sheet baru. Nah, pada perhitungan nilai tumpang tindih, hal yang dibutuhkan yaitu adalah nilai PIB ataupun PIJ dan PIB kuadrat. Kita pindahkan ke sheet yang baru. Jadi yang digunakan itu hanya data di mana organisme makroskopis yang sama saja. Jadi yang tidak sama kita tidak hitung. Kita tidak ikutkan. Setoceros, nah ini ke bawah. Berarti nomor 1, 2, 3, 4. Nah ini dia. Bentar tadi. Kondisius dulu. Crustacea. Ya kan? Kondisius crustacea. Nah, ini nomor 3. Kita copy paste. 1, 2, 3. Kita value. Oke. Kemudian data yang punyanya betina. Jadi di sini. Consichodiscus. Enggak. Itu Consichodiscus dan crustacea. Consichodiscus dan crustacea. Selanjutnya ialah Nisisia, Rhizolema. Nih sama. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ulangi karena datanya itu berbeda ya. Jadi yang Rhizolema dulu. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3. Nah, nih. Kita pindahkan ke sini. Ulangi. Aduh. Jadi ini. Kita pindahkan ke sini. Tinggal yang satu Nisisia. Ada yang belum diubah stylenya, jadi kita ubah dulu ke number. Oke, sudah. Selanjutnya kita melakukan perhitungannya. Jadi sum dari semuanya. Oke, sudah. Jadi kita di sini kita copy dari pekerjaan contoh soal tabelnya.
Jadi oke, selanjutnya kita akan menghitung tumpang tindih, yaitu rumusnya adalah 2 belum. Jadi belum ya. Jadi untuk perhitungan tumpang tindih kita butuh data satu lagi, yaitu perkalian antara PIJ dikali dengan PIB. Jadi PIJ dikali PIB. Bentar. Oke, jadi untuk rumus tumpang tindih, yaitu rumusnya adalah 2 dikali dengan jumlah perkalian antara PIJ dan juga PIB, terus dibagi dalam kurung jumlah PIJ kuadrat ditambah dengan PIB kuadrat, kurung tutup, enter. Nah, didapatkan 0,35689. Nah, kita tuliskan di sini ya, sigmanya PIJ, PIB. Nah, kalau yang tumpang tindih itu ini. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan interpretasi. Jadi langkah selanjutnya adalah interpretasi. Nah, jadi ini terdapat kesalahan. Oh, enggak, betul. Jadi di sini tumpang tindihnya dapat kita interpretasikan, yaitu nilai tumpang tindih yang diperoleh kurang dari 1 atau mendekati 0. Maka dapat disimpulkan ikan selektif dalam mencari makanan. Selanjutnya kita lakukan interpretasi. Berdasarkan data yang diperoleh, maka nilai tumpang tindihnya itu 0,35689. Jadi dia itu mendekati 0. Maka dapat disimpulkan ikan selektif dalam mencari makanan. Ikannya itu selektif dalam memperoleh makanan. Oke, jadi sudah selesai ya untuk perhitungan tumpang tindih. Nah, selanjutnya kita akan menghitung hubungan volume makanan dengan panjang tubuh. Langkah selanjutnya kita akan menghitung hubungan volume makanan dengan panjang tubuh. Data yang dibutuhkan berupa nomor ikan, panjang total, bobot ikan, dan satu lagi nanti itu adalah volume. Jadi kita hapus data yang tidak diperlukan di sini. Langsung gini aja. Langkah berikutnya kita akan menentukan volume rata-rata. Jadi rumusnya itu SUMIF dari nomor ikan kemudian yang di sini selanjutnya volume rata-ratanya kurung tutup. Kita jangan lupa untuk men-string enter. Nah, kita ubah formatnya ke number. Oke. Nah, langsung kita enter. Oke, sudah ketemu hasilnya ya. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai A. Rumusnya intercept dari pantesan, maaf.
Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai A, yaitu rumusnya adalah intercept dari, nah untuk Y-nya itu adalah volume rata-rata, kemudian X-nya itu adalah panjang total. Kemudian untuk mencari nilai B-nya itu sama, hanya diganti dengan slope saja. Jadi untuk Y-nya itu volume rata-rata, X-nya panjang total. Berikut juga untuk mencari R kuadrat menggunakan RHQ. Nah, Y-nya itu dari volume, X-nya itu dari panjang. Kita di sini copy saja, ntar selnya kita ganti untuk data yang betina. Volume, dan X-nya itu adalah panjang, enter. Oke, nah setelah itu kita akan menghitung total. Jadi total itu keseluruhan dari jantan maupun betina. Dari panjang totalnya. Kemudian kita enter. Nah, untuk mencari nilai B-nya juga sama. Yang berbeda itu hanya pada datanya saja ya. Jadi pokoknya kalau yang Y-nya itu volume, kemudian X-nya itu adalah panjang total. Oke, nah ini juga sama. Pokoknya kalau total berarti menggunakan data baik jantan maupun betina. Nah, sudah itu maka kita buat persamaannya di sini ya. Kita buat persamaan. Jadi untuk jantan itu FM 0,000000092574 dikurang dengan 0,001236789214 PT. Jadi ini juga sama, dikurang dengan 0,00123456789 PT. FM-nya belum. Nah, untuk yang selanjutnya itu sama ya. 0,00741023 dikurang 0,00345678969566 PT. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan interpretasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikan secara keseluruhan dipengaruhi pada setiap penambahan panjang tubuh ikan. Setiap satu satuan panjang akan meningkatkan nilai A sebesar 0,000074741023 dengan determinasi 8,67% dapat mempengaruhi volume sebesar
0,00000000695. Oh maaf, ini ketukar. Nah, jadi berdasarkan persamaan ini, tadi terdapat kesalahan, jadi pada betina itu bukan 43043, jadi 649,649,57. Sedangkan untuk pada yang keseluruhan itu, tadi sedikit keliru ya, 43043. Nah, jadi dari hasil perhitungan untuk hubungan volume makanan dengan panjang tubuh dapat disimpulkan bahwa ikan secara keseluruhan dipengaruhi pada setiap penambahan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan hubungan volume makan dengan panjang tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa ikan secara keseluruhan dipengaruhi pada setiap penambahan panjang tubuh ikan. Setiap satu satuan panjang akan meningkatkan nilai A sebesar 0,0007410 dengan nilai determinasi 8,67%. Dapat mempengaruhi volume sebesar 0,0000043,043. Langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan panjang usus relatif. Data yang dibutuhkan ada nomor ikan, panjang total, dan panjang usus. Rumusnya adalah panjang usus dibagi dengan panjang total, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Kita ambil 2 koma saja di belakang. Oke. Atau 4 juga bisa, terserah lah ya. Nah, di sini itu kita tambahkan panjang usus relatif rata-rata. PUR rata-rata. PUR itu panjang usus relatif ya, sama saja. Nah, rumusnya itu adalah average dari data panjang usus relatif semuanya, baik jantan maupun betina, dan kita enter. Nah, oke, selanjutnya setelah mendapatkan PUR rata-rata, maka kita tuliskan keterangan. Jadi, nilai PUR rata-rata yang diperoleh ialah 0,2579. Artinya, yaitu kurang dari 1. Maka dapat disimpulkan ikan tersebut merupakan ikan karnivora. Selanjutnya kita rapihkan datanya. Untuk perhitungan panjang usus relatif telah selesai. Nah, berikutnya biasanya kita akan menghitung nilai ISC. Ini hanya berlaku untuk data yang makroskopis karena ususnya atau dalaman usus itu atau dalaman lambungnya itu dapat dilihat dengan jelas. Berbeda halnya dengan data organisme yang mikroskopis di mana bagian lambungnya itu tidak terlihat dengan jelas. Jadi, tidak dilakukan perhitungan nilai ISC. Nah, jadi analisis untuk makanan pada ikan, kita itu membutuhkan adanya 6-7 parameter. Yang pertama itu adalah indeks preponderance. Nah, ini telah kita hitung ya. Kemudian setelah kita simpulkan juga
Oh ya, jadi ini merupakan interpretasi dari luas relung. Nah, kemudian kita lakukan interpretasi untuk indeks preponderance. Nah, nilainya itu paling tinggi di sini bisa kita lihat itu adalah 40. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai IP yang diperoleh berada pada rentang 4 hingga 40%. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan makanan terdapat makanan utama dan juga terdapat makanan tambahan. Jadi masih terdapat makanan utama dan juga terdapat makanan tambahan. Selanjutnya kita juga lakukan interpretasi pada yang betina. Dapat disimpulkan bahwa nilai IP ikan jantan. Nah, selanjutnya kita copy paste saja di sini. Interpretasi dapat disimpulkan bahwa nilai IP ikan betina ialah lebih dari 40%. Maka dapat dikatakan terdapat makanan utama maupun makanan lainnya. Oke, ulang ya. Kita ulangi teman-teman. Nah, ini interpretasi untuk luas relung. Nah, selanjutnya ini merupakan data nilai tumpang tindih. Kita rapikan, kita ubah seluruh hurufnya ke dalam times environment. Nah, sudah. Kita tandai nilai CH atau tumpang tindih. Nah, kan selektif. Nah, ini hubungan volume makanan dengan bobot, dengan panjang tubuh ikan maksudnya. Nah, kalau ini adalah panjang untuk relatif. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.